Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, saya kenalkan nama saya Hartono, saya dari kota Sidoarjo. Nah, saya menjadi gembala di gereja Betani Sidoarjo. So, saya punya anak dua. Yang pertama anak saya sudah lulus kuliah tahun ini. Anak saya yang kedua tahun depan tahun depan baru mau kuliah. Saudara kasih Tuhan, ini pertama kalinya saya berada di kota Pontianak. Dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Nah, hari ini saya mengajar saudara bagaimana kita punya iman yang bisa mengadakan mujizat. Nah, saudara, sebelum itu kita belajar terlebih dahulu bagaimana kita mengerti arti Injil yang menjadi landasan kokoh dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Karena Injil itu berbicara bukan hanya sebatas tentang keselamatan kita saja, tetapi sebenarnya hidup kita ditentukan oleh Injil yang kita percayai. Nah, Injil menjelaskan bahwa kita ini diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena hasil perbuatan baik kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti bagaimana kita ini yang tidak sempurna, kita yang banyak dosa, kita yang banyak kelemahan, tetap kita berhak memiliki iman untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kalau kita punya pengertian dasar yang benar tentang Injil, tentang Tuhan, tentang firman Tuhan atau tentang pribadi Tuhan, kita bisa mencapai hal-hal yang mungkin buat kita ini tidak masuk akal menjadi masuk akal. Walaupun secara notabene kita adalah orang-orang yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah begini, seringkali waktu kita berbuat dosa, kita buat salah, kita lakukan hal yang keliru. Bolehkah kita berdoa kepada Tuhan? Layakkah kita meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan? Bolehkah kita yang melakukan hal yang salah, ini meminta kesembuhan kepada Tuhan? Nah, kita seringkali punya pengertian yang keliru, yang mengakibatkan kita tidak bisa dapatkan hal yang baik daripada Tuhan. Saudara, kalau ngerti dasar Injil, ngerti dasar kasih karunia, saudara akan dapatkan banyak hal yang mungkin saudara berpikir bahwa hal itu harusnya saya tidak mungkin bisa dapatkan. Tetapi waktu saudara mengerti tentang hal yang benar ini, kebenaran tentang Injil ini, maka saya percaya hidup saudara pasti akan berubah. Kita buka sebentar saudara dalam kitab Efesus pasal 2, ayat ke-8 sampai ayat ke-9 saya akan bacakan buat saudara. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan itu karena iman, bukan karena usaha pekerjaan baik kita, perbuatan baik kita. Nah, kekristenan itu bukan sekedar tentang aturan, bukan sekedar tentang nasihat, tapi kekristenan berbicara tentang relasi atau hubungan. Bagaimana Tuhan ini mencari, menyelamatkan orang-orang yang berdosa supaya mereka apa, saudara? Menikmati hubungan, persekutuan dengan Tuhan. Nah, namun sayangnya banyak orang tidak paham tentang bagaimana mereka punya hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak mengerti tentang relasi itu seperti apa. Bagaimana sikap yang diharapkan oleh Tuhan daripada kita. Nah, saudara, keselamatan itu adalah murni anugerah Tuhan. Hampir semua orang Kristen, mungkin mereka punya pengertian yang sama bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan dan kasih karunia tidak mungkin terpisahkan. Nah, slogan sola gratia atau hanya anugerah itu sudah demikian terkenal. Tapi banyak orang ini tidak memahami slogan seperti itu. Nah, sebab banyak kita mengerti bagaimana bahwa kita ini diselamatkan hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Nah, agama saudara mengajarkan tentang perbuatan baik sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Manusia harus berbuat baik supaya bisa dapatkan namanya keselamatan. Hanya di dalam Alkitab kita mendapati kebalikannya. Perbuatan baik itu bukan syarat, tapi buah daripada keselamatan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Nah, saudara,
Kita mesti sadar bahwa tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini, termasuk juga dengan setiap kita. Nah, sekalipun kita ini tidak sempurna, kita ini diselamatkan oleh anugerah daripada Tuhan. Dan anugerah daripada Tuhan itu juga yang akan merubah kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Karena itu, saudara, yang mesti kita punyai, yang mesti kita pelihara adalah iman yang benar kepada Kristus. Namun masalahnya, saudara, kadang-kadang orang itu punya pengertian iman yang tidak lengkap. Mereka berkata mengerti tentang iman, mereka berkata mengerti tentang keselamatan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka percaya bahwa mereka pasti masuk surga. Mereka percaya bahwa iman mereka hanya karena anugerah daripada Tuhan dan tidak perlu usaha apapun yang mesti dilakukan. Tetapi saudara, kalau hanya iman seperti itu, iman itu tidak lengkap. Kita hanya percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit buat kita untuk menebus dosa kita, menggantikan kita sebagai orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Nah, sebetulnya saudara, iman itu sesuatu yang hidup, yang tidak hanya cukup dijawab oleh pengertian kita saja yang terbatas. Kita tidak pernah bisa mengerti hanya sekedar tentang iman yang biasa saja. Kalau kita hanya sekedar berbicara tentang keselamatan, iman hanya berbicara tentang keselamatan, percaya kepada Tuhan, berdoa setiap hari, baca Alkitab, beribadah di gereja, memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, atau iman hanya terbatas seperti itu, maka iman kita itu hanya iman yang sempit. Kita menjadi orang Kristen yang biasa saja, imannya orang Kristen yang tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, saudara, akibatnya kita jadi orang Kristen yang kehidupannya hanya begitu-begitu saja dan tidak ada namanya perubahan. Karena kita salah mengerti tentang iman. Dalam pikiran kita, iman itu cukup bergulir dari satu hari ke hari yang lain. Iman itu cukup waktu kita membaca Alkitab. Iman cukup waktu kita ini berdoa. Iman itu cukup waktu kita beribadah di gereja. Nah, saudara, kalau iman kita itu seperti mesin, maka kita tidak bisa lihat hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa iman adalah melihat hal yang tidak kelihatan menjadi realita. Nah, suatu kali saya pergi ke Bromo, saya itu tidak suka Bromo. Kalau saudara suka di Jawa Timur ada Gunung Bromo, saya tidak suka Bromo, tapi karena teman saya datang dari Lampung ngajak saya pergi ke Bromo, maka saya nemenin ke Bromo. Saya awalnya skeptis, saya rasa Bromo itu hanya sekedar gunung biasa, pemandangannya biasa saja. Tetapi waktu sunrise, saya jam 3 pagi bangun, di satu bukit gitu, saya lihat awalnya cuma gelap, satu titik saja oranye, lalu lama-lama besar, lama-lama besar. Wah, itu pemandangannya sangat indah. Nah, waktu saya di atas saya bisa lihat bagaimana keindahannya Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kekristenan setiap kita. Waktu kita bisa lihat sama seperti Tuhan melihat dia yang di atas. Saudara bisa lihat bagaimana iman itu bukan hanya berbicara tentang keselamatan, tapi iman itu bisa merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Yang walaupun, sekali lagi saya ulangi, walaupun kita orang yang lemah, banyak salah dan juga banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, saudara, apa bagian kita? Apakah kita menjadi orang Kristen yang punya iman yang pasif karena iman kita dikasih oleh Tuhan, keselamatan dikasih oleh Tuhan, kita diam saja, tidak perlu lakukan sesuatu apapun, lalu kita hanya sekedar saja beribadah, sekedar saja jadi orang Kristen, lalu kita tidak punya tanggung jawab apa-apa, saudara, tidak bisa. Iman itu memang dikasih oleh Tuhan, tapi ada tanggung jawab buat setiap kita untuk meresponi iman itu kepada Tuhan. Kitalah yang mengerjakan iman. Kitalah yang melakukan bagian, kita yang melakukan kepercayaan kita supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita bisa terjadi. Karena itu saudara, kita lihat contoh di Alkitab, seorang yang bernama Abraham, dia ini orang yang hebat, punya iman yang besar, tapi dia juga punya kelemahan, dia punya kekurangan, tetapi imannya
bisa merubah bukan hanya kehidupannya tetapi juga kehidupan banyak orang. Kita baca sebentar Kejadian pasal ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat ke-4. Dikatakan demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta buat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur berapa tahun? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, Abram adalah orang manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Tetapi ia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menghasilkan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Abram dipanggil Tuhan untuk keluar dari negeri keluarganya, menuju ke tempat di mana dia tidak tahu. Coba saya bayangkan, orang dipanggil keluar ke negeri di mana dia tidak pernah tahu. Saudara, ini akan diperlukan iman kepercayaan yang besar. Abraham hanya punya iman dan ketaatan untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana dia akan dapatkan janji pada suatu kali nanti dan jadi bangsa yang besar. Nah, kepindahannya dari menuju ke dimulai dari Kanaan, ternyata muncul kelaparan, saudara. Sehingga Abraham ini ngungsi ke Mesir. Kalau saudara teliti Alkitab, dalam kitab Kejadian, ketika di Mesir mulai muncul kelemahan Abraham. Ternyata Abraham ini orang penakut, dia tidak berani ngakui Sarah itu adalah istrinya. Karena Sarah adalah seorang istri, seorang wanita yang sangat cantik, dia takut dibunuh, takut istrinya diambil kalau dia ngaku bahwa dia adalah suaminya. Makanya dia bohong, untungnya Tuhan jaga kehidupannya. Dari kesalahannya, dari kelemahan dari Abraham ini, ketakutannya, justru Tuhan tetap memberkati Abraham. Firaun atau Raja Mesir memberikan hewan ternak, harta benda yang banyak kepada Abraham. Dari situlah awal mulai bagaimana berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan Abraham. Lalu Abraham diuji lagi untuk menantikan seorang keturunan. Selama 25 tahun dia menanti bagaimana dia bisa punya anak. Gagal pula, dia ambil Hagar menjadi istrinya. Ketidaksempurnaan Abraham tidak menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, selama 25 tahun dia tunggu sampai akhirnya Tuhan genapi janjinya kepada Abraham. Kita lihat Kejadian pasal 21 ayat 1 dan 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, saudara lihat dari kisah Abraham ini yang bisa ceritakan dari awal Injil bukan hanya tentang berbicara tentang keselamatan, tapi Injil berbicara tentang bagaimana dia bisa merubah kehidupan kita total. Kita penuh kelemahan, kita penuh kekurangan, kita penuh dengan dosa, tapi tetap bisa dirubahkan oleh Tuhan. Nah saudara, kisah Abraham ini kita bisa pelajari bagaimana janji Tuhan dikenapi walaupun kita ini orang yang lemah, orang yang salah, orang yang berdosa. Dari kisah Abraham ini ada beberapa hal yang mesti kita bisa pelajari, kita bisa ikuti. Bagaimana iman itu tidak mati, tapi iman itu bisa hidup mengikuti apa yang Tuhan janjikan. Yang pertama saudara, apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa dapatkan hal yang sama seperti Abraham bisa dapatkan. Yang pertama, kita mesti belajar punya kepercayaan yang besar. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 11, Ibrani pasal 11 ayat 11 katakan begini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Setia. Nah saudara, seringkali kita ini yang menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Kita sendiri yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita merasa tidak layak.
Karena kita merasa tidak bisa, karena kita merasa tidak mampu. Karena kita seringkali merasa punya kelemahan, tidak punya koneksi, tidak punya latar pendidikan yang tinggi. Kita merasa bahwa hidup kita ini gak mungkin bisa dapat yang baik daripada Tuhan. Nah, kita masih belajar merubah kepercayaan di dalam diri kita sendiri. Nah, setelah saya ngerti untuk percaya besar itu diperlukan tekad untuk bisa melangkah sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, saya lahir di tengah keluarga yang bukan minim tapi sederhana. Papa mama saya bangkrut berkali-kali dan saya kalau terlambat makan itu di keluarga besar saya ini saya terlambat makan. Paling saya makan nasi sama kuahnya sayur, saya makan kecap manis dengan kerupuk, itu sering saya alami waktu saya masih SD. Terus saya berpikir bagaimana caranya saya bisa jadi orang yang kaya. Mulai masuk SMP, saya sekolah di Petra, tempatnya orang-orang berduit, keluarga saya tidak punya duit yang banyak. Bagaimana caranya jadi orang kaya? Bagaimana caranya bisa punya uang yang banyak? Pada waktu itu, saya berpikir cara jadi orang kaya adalah cari pacar yang kaya, saudara. Jadi saya cari pacar yang kaya-kaya, yang paling tidak bisa kasih saya barang-barang yang mewah. Memang betul, saudara, saya dapat pacar yang kaya, saya pinjam waktu itu, kalau sekarang kan jam semua digital ya. Pada waktu itu saya pakai yang terkenal jam Boy London. Oh saya kepingin jam Boy London. Kalau saya punya pacar yang kaya, dikasih jam Boy London, dikasih sepatu kickers gitu. Wah senangnya luar biasa. Memang betul saya dapatkan. Tetapi waktu saya ketemu Tuhan, waktu saya di SMA tahun 95, saya ketemu Tuhan merubah kepercayaan saya, Tuhan merubah banyak hal. Saya dulu berpikir kalau dulu terkenal lagu ini saudara ya, kalau saudara umur 40 tahun ke atas pasti ngerti lagu ini. Andai ku jadi orang kaya. Umurnya sama semua berarti ya. Saya kepingin saudara jadi orang kaya. Saya bayangkan kapan yang jadi orang kaya ya, enaknya orang kaya. Naik motor, naik mobil, enak sekali. Tapi waktu saya ketemu Tuhan tahun 95, Tuhan berubah total kehidupan saya. Apa yang Tuhan lakukan? Wah Tuhan berkati keluarga saya dengan berlimpah-limpah. Saudara hari Minggu siang tidak ada orang di gereja, saya ambil mic. Lalu saya bayangkan, saya tutup mata saya, tidak ada orang saudara. Saya tutup mata saya bayangkan suatu kali saya akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Suatu kali saya jadi orang pengusaha yang diberkati Tuhan, saya akan punya uang yang banyak. Saya bayangkan dengan mata tertutup, SMA saudara, saya tidak ngerti banyak hal tapi saya ngerti, Tuhan tahu dalam hati saya ambil mic. Saya bayangkan suatu kali saya akan jadi pengusaha, saya akan jadi hamba Tuhan diberkati Tuhan. Nah betul saudara, Tuhan memberkati saya jauh melebihi daripada apa yang bisa saya bayangkan. Tuhan ajar saya untuk belajar punya percaya yang besar. Nah, Tuhan bawa saya bisa kuliah di Australia. Pertama kali ke Australia yang tidak pernah keluar negeri, saudara. Saya bisa ke toilet itu 10 kali. Padahal nggak ada apapun yang saya buang, hanya karena ketakutan saja. Waktu pesawat take off, itu kan ada turun sedikit. Itu takutnya luar biasa, saya pegangan kursi, saya lihat teman saya sebelah kok nggak apa-apa, dia santai ya. Naik turun gini, wah takutnya luar biasa. Tapi Tuhan bawa saya, akhirnya saya bisa kuliah di Australia. Pulang, kami punya usaha bakery, saya punya usaha bakery, lalu Tuhan percayakan saya menjadi seorang gembala. Nah saudara, Tuhan rubah semuanya. Dulu saya tidak bisa makan enak, sekarang saya makan enak, saya bisa. Dulu saya tidak bisa keluar negeri, sekarang saya mau kemana pun saya bisa pergi. Yang tidak masuk akal buat saya pada waktu saya masih SD, pada waktu saya masih SMP, itu dibuat masuk akal oleh Tuhan. Yang menghalangi kita untuk dapatkan hal yang besar daripada Tuhan, itu bukan siapapun, bukan keadaan, bukan manusia, juga bukan masalah, tetapi diri kita sendiri. Kepercayaan kita itulah yang seringkali membatasi kuasa Tuhan bekerja. Oleh karena itu, kita mesti belajar, punyailah kepercayaan yang besar. Coba tolak di kanan saudara, katakan, punyailah kepercayaan yang besar. Lalu yang kedua saudara, setelah kita punya percayaan besar, kita mesti belajar apa? Berbicara yang besar. Nah, saya suka dengan kerja saudara, Pak Sam adalah guru saya tentang iman. Kalau ketemu beliau, dia datang ke gereja saya, waktu dia ngobrol gitu saudara ya. Wah itu rasanya kayak saya kena kayak disiram bensin itu, oh jadi nyala.
semangatnya luar biasa Pak Sam ini. Jadi saya ngerti bagaimana kalau orang punya iman besar, dia harus katakan hal-hal juga yang besar. Karena hidup kita ini ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Kita lihat kitab Amsal pasal 18 ayat ke-20. Dikatakan begini. Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Nah, dalam dunia bisnis, hal apapun kalau orang itu bisa berjualan, bisa marketing, maka dia pasti akan jadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena perkataan itu penting. Kenapa perkataan itu penuh dengan kuasa? Orang bisa percaya melalui perkataan saudara, tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Perkataan saudara itu menciptakan sesuatu dalam kehidupan ini. Alkitab berkata, perut kita dikenyangkan oleh hasil mulut kita, dikenyangkan oleh bibir kita. Nah, kita mesti belajar memperkatakan hal yang besar. Jangan pernah kecilkan iman saudara. Jangan pernah kecilkan orang lain atau anak saudara melalui perkataan saudara. Kalau anak saudara nakal, jangan ngomong anak nakal, anak bodoh, jangan dikatakan hal-hal seperti itu. Saudara mesti belajar mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sehingga saudara bisa lihat bagaimana karya Tuhan bekerja. Saya punya pelayan Tuhan saya ini divonis oleh dokter tidak bisa punya anak. Lalu ketika tidak bisa punya anak, dia berpikir dia akan adopsi anak. Ketika dia berdoa, dia ngomong akhirnya nggak sejahtera. Dia ngomong sama suaminya, enggak, kita nggak adopsi anak, tapi kita akan punya anak sendiri. Lalu saudara, apa yang dilakukan? Nama pelayan Tuhan saya namanya Ibu Mary. Ketika dia di kantor, dia ngomong sama teman-temannya, dia ngomong begini, jangan panggil aku Mary, tapi panggil aku Mama Abi. Nah, temannya bicara gila ya, gak punya anak, disebutkan Mama Abi. Ketika dia di cermin, dia coba besarkan perutnya, dia lihat seolah-olah dia hamil. Dibesar-besarkan perutnya, dia anggap dia bahwa dia hamil. Tiap kali ke kantor, kerja, temannya manggil, Mary, jangan panggil aku Mary, panggil aku Mama Abi. Teman-temannya ngatain dia gila, saudara. Tapi saudara tahu gak, dia lakukan itu bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi sampai dengan 5 tahun. Tepat 5 tahun, dia hamil, lahir anak laki-laki dinamakan Abi. Dia punya anak kedua, dinamakan Haga. Saudara, hidup tidak bergantung pada realita. Hidup bergantung dari apa yang saudara percayai dan saudara ucapkan. Yang terakhir, yang ketiga. Setelah kita percaya yang besar, berbicara yang besar. Yang ketiga, cara kita bertingkah laku juga harus besar. Nah, saudara, nggak bisa kita iman tanpa tindakan, nggak mungkin. Nggak masuk akal. Kalau kita nggak bertindak hal yang besar, maka saudara akan bisa dapati apa-apa. Kita baca sama-sama dalam kitab Markus pasal 11 ayat ke-24. Markus pasal 11 ayat ke-24. Baca sama-sama 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu dan doakan, percayalah bahwa kamu telah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Waktu kita minta doa, Tuhan berkata begini, percaya kamu sudah punya apa yang kamu minta, maka kamu bisa akan apa? Mendapatkannya. Nah, tindakan kita seringkali bertolak belakang daripada apa yang kita percayai. Kita tidak bisa, saudara, bertindak bertolak belakang dengan apa yang kita percayai. Karena itu harus seiring searah. Karena itu namanya iman. Waktu kita belajar percaya sama Tuhan, tindakan kita juga harusnya sama. Kalau saudara tidak percaya, tidak bisa. Suatu kali saya kepingin beli ruko, uang saya tidak cukup. Lalu saya pikir, sudahlah, mobil saya mau jual, paling sisa dikit, saya lalu usahalah, pokoknya bagaimana saya bisa punya ruko. Karena saya mau, usaha saya itu sewa. Saya di depan ruko, saya tumpang tangan, saudara. Depan ruko saya tumpang tangan, ruko saya mau beli, lalu saya tumpang tangan, berdoa di situ, ada satpam diusir saya. Nggak berani, akhirnya saya pergi minggir.
Wah, nggak dapat ruko. Udah uangnya nggak cukup, mau jual mobil. Nah, suatu kali ada hamba Tuhan khotbah di gereja saya. Nah, ketika hamba Tuhan itu khotbah, Tuhan taruh dalam hati saya gini, kasih hamba Tuhan itu sepeda motor. Wah, saya langsung tolak dalam nama Yesus, ini bukan suara Tuhan, ini suara setan. Saya kan butuh duit, harusnya Tuhan berkati saya, kok saya malah disuruh nabur. Lalu saya ngomong gini, kalau istri saya setuju, maka ini dari Tuhan. Kalau istri saya tidak setuju, maka bukan daripada Tuhan. Karena suara istri adalah suara, ya bukan saudara. Jadi kan pasangan suami istri, biasanya begitu. Nah, waktu saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri saya. Nih, tadi waktu orang itu khotbah, Tuhan ngomong sama saya, gini saya ceritain. Lalu dia berkata gini, betul, itu daripada Tuhan. Wah, langsung lemas, saudara. Saya enggak punya daya, uang saya kurang, kasih dia motor. Kan kok enak dia, aduh saya gimana. Tapi saya belajar taat. Sejak saya SMA, sampai dengan hari ini, saya tuh selalu setia tentang perpuluhan, tentang memberi kepada Tuhan, saya selalu setia. Enggak pernah saya luput, saudara. Jadi ketika saya sudah begitu, makanya saya biasa. Lalu saya coba belajar, percaya kepada Tuhan. Nah lalu apa yang saya lakukan? Saya berikan motor, saya datang ke rumah hamba Tuhan itu tanpa saya kasih tahu sebelumnya. Nah dia heran, loh kenapa Pak Arton kesini? Enggak Pak, waktu Bapak khotbah Tuhan ngomong sama saya. Lalu dia kaget, takut salah khotbah, pakai nama suara Tuhan lagi saudara. Tuhan ngomong sama saya, Tuhan suruh saya kasih Bapak sepeda motor. Wah dia nangis saudara. Saya lihat dia nangis, saya juga nangis. Bedanya dia nangis gembira, saya nangis sedih. Dia dapat motor, saya kehilangan duit saya. Oh saudara nangis saya, ya sedih gitu. Tapi saudara tahu nggak? Lewat 1 bulan, saya ini lihat iklan koran, waktu itu masih iklan koran saudara ya. Ada ruko yang dijual, korannya sudah kelewat 2 bulan kali ya. Harganya miring sekali. Lalu saya telepon orangnya, Pak masih ada rukonya? Masih Pak. Lalu saya lihat, sudah murah saya pakai tawar lagi. Dan dikasih lagi saudara. Dari uang saya tidak cukup, malah masih ada kembali. Saudara hari ini kalau ruko saya jual itu sudah berkali-kali lipat. Nah coba kalau saya ngerti, kasih hamba Tuhan itu enggak 1, 2. Supaya punya dapat 2 ruko. Kalau ngerti, masalahnya kan enggak ngerti saudara ya, bercanda lah saudara. Nah saudara lihat baik-baik, kita masih belajar bertindak yang besar. Lakukan terlebih dahulu, tindakan kita harus sama dengan apa yang kita percayai. Saudara kami ini diberkati, lakukan terlebih dahulu. Nabur dulu, berbuat baik dulu, maka saudara bisa dapatkan hal yang besar daripada Tuhan. Nah saya tutup dengan kesaksian, ada foto yang saya mau tampilkan, foto pertama dulu bisa tampilkan. Tahun 2021, saudara saya Januari kena COVID. Lalu mulai vaksin April, Mei, Juni saya rontok rambut saya, rontok semuanya, saya terpaksa gundul karena vaksin. Bulan Juli, inilah dimulai petaka. Saya mengalami hal yang tidak pernah saya alami. Hari Jumat itu saya masih pimpin doa, 28 Juli saya masih ingat, pimpin doa di Zoom, tahun 2021. Malamnya kira-kira jam 1, saya kesemutan sebelah kanan saya. Kok enggak enak, kesemutan. Lalu saya bangun isi saya, waktu itu COVID Delta, saudara, jadi rumah sakit penuh semuanya. Ketika saya bangun ini kayak enak tanganku, terus dia bilang enggak apa-apa lah. Tidur, saudara ketika saya tidur, enggak lama kemudian saya bangun. Aneh, ada yang aneh di otak saya, enggak bisa ngomong. Terus saya enggak tahu isi saya merasa tangan saya nyenggol, padahal saya merasa enggak nyenggol. Saya cuma bangun, ketika saya bangun enggak bisa ngomong. Lalu istri saya juga bangun, dia lihat saya, kenapa? Saya cuma bisa ngomong gini, mau sakit, pelu. Saya kena stroke, saudara. Berat badan saya masih waktu itu 83, lebih besar lagi, saya nge-gym hampir tiap hari. Nah istri saya itu kurus badannya, dia tinggi, gak bisa ngomong. Nah dia berkata gini, kamu guyon loh kamu, jangan guyon loh kamu. Mau sakit, lalu dia sadar bahwa saya kena serangan stroke. Saya tahu rumah sakit semuanya penuh, lalu saya digendong oleh istri saya di belakang. Nah, itu enggak tahu dia dapat kekuatan dari mana, sanggup gendong suaminya di belakang. Saya rasakan ke rumah sakit, enggak bisa ditolak, pindah ke rumah sakit yang lain. Di mobil, saya enggak bisa ngomong, pelu, saya bahasa roh dengan pelu.
ngangkat tangan nggak bisa, saya angkat tangan gini nggak bisa. Sampai rumah sakit, akhirnya pindah rumah sakit yang satu, untungnya rumah sakit itu nggak terima COVID yang banyak, dari keterima sana. Di rumah sakit, menjelang masuk rumah sakit, tiba-tiba waktu saya di tol bisa gerakkan tangan saya. Wah bisa gerak, lalu saya merasa begini, ini waktunya saya pamitan sama istri saya. Saya bilang, "Nih, maafkan aku ya, nanti kamu kuliahkan anak-anak, kamu terusin gereja." Biasanya kalau istri begitu kan milo nangis. Nah istri saya enggak, malah saya bentak. "Enggak, kamu yang kuliahkan anak-anak, kamu tetap jadi gembala. Aku enggak mau jadi gembala." Dimarahin saya kaget, saya diem aja. Saya sakit dibentak-bentak lagi. Saya punya istri yang kuat, untung saya punya istri yang kuat. Saya rumah sakit, saudara, enggak bisa gerak lagi. Enggak ada dokter, saya jam 3 pagi sampai rumah sakit. Cuman hanya ada CT scan, MRI enggak ada, dokter enggak ada. Obat pun enggak ada, infus pun juga enggak. Masuk kamar, saya rasakan bagaimana ngerti, ngangkat tangan kanan enggak bisa, jari enggak bisa, gerakan jari enggak bisa. Wah, saya ngerti rasanya. Saya nangis-nangis, saya minta mati. Buat apa aku hidup? Aku masih muda, stroke, enggak bisa gerak, buat apa aku hidup? Enak mati, saya nangis. Istri saya nguatkan, enggak, kamu pasti bisa sembuh. Buat apa aku hidup? Buat apa aku hidup? Setelah akhirnya saya tidur, setelah saya tidur, saya coba gerakkan, akhirnya bisa. Setelah saya gerakkan bisa, gak bisa gerak lagi, nangis lagi. Sampai sore, kira-kira jam 4, akhirnya saya bisa gerak lagi. Ketika saya bisa gerak, saya gerak-gerakkan terus loh, gak mau berhenti, takut gak bisa gerak lagi. Nah dokter datang jam 7 malam, dia heran, kok saya bisa gerak? Dilihat saya masih kuat, pegang segala macam kuat, lalu dirujuk ke dokter yang lebih spesialis, saraf yang spesialis, dicek DSA. DSA itu seperti kateter jantung, tapi ini untuk otak, bisa lihat 4 dimensi. Nah, diperiksalah, ternyata yang buntu itu sebetulnya pembuluh darah utama saya sebelah kiri. Buntunya 90%. Nah, kenapa saya bisa gerak? Harusnya saya ini lumpuh. Kenapa saya bisa gerak? Karena otak belakang dan otak kanan suplai otak kiri. Jadi Alkitab berkata benar, saudara. Di mana tidak ada jalan, Tuhan buat jalan yang baru. Lalu slide kedua bisa coba ditampilkan. Foto yang kedua. Nah, lalu tahun depannya lagi, tahun 2022, dites lagi DSA. Buntu yang 90% itu jadi berkurang. Harusnya plak itu tidak bisa berkurang, saudara. Tapi plak saya itu bisa berkurang. Tinggal 70%. Dari 90 berkurang jadi 70%. Nah yang aneh, otak kanan sama otak belakang berhenti supply. Jadi saya bekerja dengan otak sebelah kiri. Makanya kadang-kadang kalau saya ngomong cepat itu masih kurang jelas, masih kurang rapi lah. Kalau saya ngomong cepat itu agak susah, saudara. Jadi saya punya kelemahan yang memang ya ini adalah berkat daripada Tuhan. Tapi bersyukur saya bisa gerak normal, ngomong normal, bisa melayani Tuhan. Kalau ada anugerah Tuhan tidak bisa, saudara. Awal-awal 1 tahun saya tidak berani khotbah, saya kena psikosomatik, saya ke psikiater, nyetir mobil tidak berani, berenang tidak berani, hanya ketinggian segini saya tidak berani. Nyetir mobil mendadak, wah kesemutan dikit, oh ini saya kena serangan. Tengah malam saya bangun, stres, tidak bisa tidur, tidak berani khotbah, doa berkat pun hanya saya mesti baca handphone. Nah yang lucu ini semoga cuma saya tidak dengar ya, ketika waktu ada pemberkatan nikah. Saya tidak berani memberkati nikah karena tidak berani khotbah, tapi saya harus yang memberkati. Jadi isi saya yang khotbah, saya memberkati. Nah kata-kata yang keluar lucu, saudara. Harusnya diberkatilah beranak cuculah. Saya enggak, berkembang biaklah, saya seperti hewan. Wah saudara, untungnya dia nggak dengar, amin, amin. Mereka berkata amin lagi. Wah saudara, malunya luar biasa. Saya rasakan bagaimana kelemahan, dibalik kelemahan, ada kebaikan daripada Tuhan, saudara. Nah saudara, akhirnya dari jemaat saya waktu COVID, kami cuma sekali ibadah, 2 kali ibadah, malah sekarang kami 3 ibadah, kita pindah sewa 1 plaza 1 lantai. Yang tidak masuk akal Tuhan kerjakan di dalam batas kelemahan saya. Saya tidak mampu berpikir yang keras, saya tidak bisa berpikir keras, tidak boleh stres segala macam. Tapi saya tahu dalam kelemahan justru kuasa Tuhan bisa bekerja. Yang saya maksudkan buat setiap saudara pagi hari ini, jangan pernah batasi Tuhan dengan keadaan saudara. Dia bisa buat apapun yang tidak masuk akal buat setiap saudara. Saya punya kesempatan untuk berdoa buat setiap saudara, mungkin boleh punya waktu. Mari berdiri bersama-sama. Saya rindu untuk berdoa buat setiap saudara. Kalau saudara rindu
saudara mengalami masalah apapun, sampaikan kepada Tuhan. Saya minta tambah musik bisa maju ke depan.